Menjelang 1917, Rusia adalah negara yang menghadapi berbagai krisis besar. Keterlibatan dalam Perang Dunia I semakin memperburuk situasi ekonomi yang sudah sulit. Pasokan makanan dan bahan bakar terbatas, sementara korban perang terus meningkat, menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat. Tsar Nicholas II semakin terasing dari rakyatnya, tidak mampu memberikan solusi bagi penderitaan rakyat yang disebabkan oleh perang dan kekacauan internal. Kebijakan represif yang dijalankan oleh rezim Tsar hanya memperdalam krisis kepercayaan revolusi pertama yang mengguncang Rusia pada tahun 1917 adalah Revolusi Februari yang dimulai dengan serangkaian demonstrasi massal di Petrograd, sekarang Saint Petersburg. Pada awalnya, ini adalah protes spontan oleh pekerja pabrik yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan pasokan pangan. Namun, gelombang protes semakin meluas dengan dukungan dari tentara dan kelas menengah yang semakin kecewa dengan kepemimpinan Tsar. Pada bulan Maret, di bawah tekanan yang tidak tertahankan, Tsar Nicholas II dipaksa turun takhta, mengakhiri lebih dari 3 abad kekuasaan dinasti Romanov. Sebuah pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky kemudian dibentuk, tetapi pemerintahan ini lemah dan tidak mampu menangani tantangan besar yang dihadapi Rusia, termasuk keputusan untuk tetap terlibat dalam Perang Dunia I. Dengan runtuhnya monarki, kekosongan kekuasaan mulai diisi oleh kelompok-kelompok revolusioner, dan diantaranya Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin muncul sebagai kekuatan dominan. Lenin, yang kembali dari pengasingan, segera mengambil langkah untuk menggulingkan pemerintahan sementara. Ia menolak keputusan Kerensky untuk tetap terlibat dalam Perang Dunia I dan mengusung slogan perdamaian, tanah, dan roti yang sangat menarik bagi rakyat Rusia yang lelah dengan perang dan penderitaan. Pada Oktober 1917, Lenin dan kaum Bolshevik memimpin revolusi kedua yang dikenal sebagai Revolusi Oktober. Dengan dukungan dari sebagian besar pasukan dan massa, Bolshevik berhasil merebut kendali atas Petrograd dan menggulingkan pemerintahan sementara. Tidak ada perlawanan besar dari tentara atau pemerintah pada saat itu yang menunjukkan lemahnya legitimasi pemerintahan Kerensky. Revolusi ini menandai awal dari kekuasaan Bolshevik dan pembentukan negara Soviet dengan Lenin sebagai pemimpin utamanya. Beberapa tokoh kunci memainkan peran penting dalam kedua revolusi ini. Tsar Nicholas II sebagai pemimpin terakhir dinasti Romanov menjadi simbol kegagalan monarki absolut untuk merespon perubahan zaman. Alexander Kerensky yang memimpin pemerintahan sementara gagal memanfaatkan kesempatan untuk menstabilkan negara, sebagian besar karena keputusannya untuk tetap melibatkan Rusia dalam Perang Dunia I. Namun, tokoh yang paling menonjol adalah Vladimir Lenin, pemimpin Bolshevik, yang dengan cerdas mengeksploitasi situasi untuk mengambil alih kekuasaan. Di bawah kepemimpinan Lenin, kaum Bolshevik berhasil memobilisasi massa melalui janji perdamaian, pembagian tanah kepada petani, dan kontrol pekerja atas pabrik. Selain Lenin, ada juga Leon Trotsky yang berperan besar dalam keberhasilan Revolusi Oktober dan kemudian dalam menciptakan Tentara Merah yang memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan Bolshevik selama Perang Saudara Rusia. Dampak jangka pendek dari revolusi ini adalah berakhirnya monarki absolut di Rusia dan munculnya kekuasaan Soviet yang didominasi oleh kaum Bolshevik. Dalam beberapa tahun setelah Revolusi Oktober, Rusia dilanda perang saudara yang brutal antara kaum Bolshevik, yang kemudian dikenal sebagai kaum merah, dan lawan-lawan mereka yang mencakup pendukung monarki, kapitalis, dan kekuatan asing, dikenal sebagai kaum putih. Kemenangan Bolshevik memastikan berdirinya Uni Soviet pada 1922, yang menjadi negara komunis pertama di dunia. Dalam jangka panjang, revolusi Rusia memberikan dampak mendalam pada politik global. Ideologi komunisme yang diadopsi oleh Uni Soviet menyebar ke berbagai belahan dunia, menginspirasi gerakan revolusioner di Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Uni Soviet juga menjadi aktor utama dalam Perang Dingin, sebuah konflik ideologis yang mendominasi abad ke-20 antara blok timur komunis dan blok barat kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dalam sejarah Rusia sendiri, revolusi ini menciptakan sebuah rezim totaliter yang dipimpin oleh Partai Komunis dengan pengaruh yang terus terasa hingga hari ini. Revolusi 1917 tidak hanya mengakhiri kekuasaan dinasti Romanov,
tetapi juga membuka jalan bagi transformasi total masyarakat Rusia dari negara agraris menjadi kekuatan industri besar di bawah pemerintahan komunis. Uni Soviet yang lahir dari revolusi ini menjadi salah satu kekuatan militer dan politik paling berpengaruh di dunia, dengan dampak besar pada geopolitik global, termasuk keterlibatan dalam Perang Dunia II dan Perang Dingin. Namun, warisan revolusi juga penuh dengan kontradiksi. Sementara kaum Bolshevik berbicara tentang kebebasan dan keadilan sosial, dalam praktiknya rezim Soviet berkembang menjadi sebuah kediktatoran brutal, terutama di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Pengawasan ketat terhadap kehidupan rakyat, represi politik, dan pembersihan massal menjadi bagian gelap dari warisan revolusi ini. Bagi Rusia modern, revolusi 1917 tetap menjadi topik yang kontroversial. Beberapa melihatnya sebagai tonggak sejarah yang menandai kebangkitan Rusia sebagai kekuatan dunia, sementara yang lain menganggapnya sebagai awal dari sebuah rezim yang menindas dan membawa penderitaan besar bagi jutaan orang. Dari gejolak sosial hingga transformasi politik, revolusi Rusia 1917 tidak hanya mengubah nasib kekaisaran terbesar di dunia, tetapi juga membuka jalan bagi salah satu eksperimen politik paling radikal dalam sejarah manusia, menciptakan dampak yang terasa hingga hari ini. Nah, itu tadi merupakan sejarah dan peristiwa penting dari revolusi Rusia tahun 1917.